Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 22 akan mempresentasikan percobaan statistik dan ruang sampel dengan anggota kelompok Ezrika Novita Kristiana dan Lutfi Sakita Fitri. Apa itu percobaan statistik? Percobaan statistik adalah percobaan dengan mengikuti kaidah-kaidah statistik, yakni kegiatan melempar mata dadu, uang logam, mengambil sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge, dan lainnya, yang dilakukan satu kali atau berulang-ulang dan hasilnya dicatat untuk memperoleh suatu kesimpulan. Untuk yang pertama ada pengertian peluang. Peluang yaitu membahas pengukuran tingkat keyakinan muncul atau tidaknya suatu kejadian ataupun peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut dinamakan suatu percobaan. Untuk singkatnya, pengertian peluang itu adalah nilai kemungkinan dari suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan tersebut adalah titik sampel. Peluang kejadian adalah suatu kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian atau peristiwa. Jika kejadian yang diharapkan tidak pernah terjadi, berarti NA sama dengan 0. Maka peluang kejadian sama dengan 0 per N sama dengan 0, sehingga peluangnya 0. Jika kejadian A yang diharapkan selalu terjadi terus-menerus, maka NA sama dengan N dan peluang sama dengan N per N sama dengan 1, sehingga peluangnya 1. Kesimpulannya bahwa nilai PA terletak di antara 0 dan 1. Contoh, ketika Andi melemparkan sebuah dadu dan menginginkan angka 1, 3, dan 5, berapakah peluang kejadian yang dapat diperoleh? Jawab, anggota himpunan semestanya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga didapatkan anggota semesta ada 6. Dan anggota peluang kejadian yang diinginkan yakni 1, 3, dan 5 ada 3. Maka peluang kejadian bisa dihitung NA per NS atau sama dengan setengah. Kemudian yang B ada ruang sampel dan titik sampel. Dalam istilah peluang terdapat ruang sampel dan titik sampel. Untuk ruang sampel itu sendiri adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, atau bisa dinotasikan dengan huruf S. Berikut ada cara menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Yang pertama yaitu menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Misalkan pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, sisi yang muncul pada uang tersebut ada angka, dan sisi yang kedua di baliknya itu ada gambar, dan dinotasikan dengan angka itu A, gambar itu G. Misalnya, pada pelemparan 2 keping uang logam secara bersamaan, maka kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan kedua koin tersebut yaitu angka, gambar angka, dan gambar-gambar dengan jumlah ruang sampel yaitu ada 4. Yang kedua ada cara menentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel. Metode tabel yakni mencatat anggota semesta pada percobaan dengan menggunakan tabel. Buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang diperlukan sesuai dengan percobaan yang akan dilakukan. Contohnya yaitu pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, himpunlah anggota semesta dari percobaan tersebut dengan menggunakan tabel. Ya, kemudian itu terdapat tabel ya teman-teman.
yang pertama itu membuat tabel. Yang kolom pertama itu ada nilai kemungkinan pada dadu pertama, yaitu ada 1 sampai dengan 6. 1 sampai dengan 6 itu sama dengan sisi yang ada pada sebuah dadu. Kemudian sama untuk dadu yang kedua. Kemudian setelah ditulis nilai kemungkinan percobaan, maka dijabarkan dari pelemparan dua buah dadu tersebut yang disebut dengan anggota ruang sampel, yaitu ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai dengan 6,6. Untuk jumlah anggota ruang sampel sendiri itu ada 36. Untuk lebih mudahnya kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu ada 6 pada sisi dadu pertama, kemudian dikalikan juga pada dadu kedua ada 6, yaitu ada 6, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Yang ketiga ada cara menentukan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Di situ terdapat contoh pada percobaan 2 keping uang logam. Untuk yang pertama, nilai kemungkinan uang keping logam itu ada angka dan gambar. Untuk uang keping logam yang kedua ada angka gambar. Hasil yang kemungkinan terjadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, atau yang disebut dengan anggota ruang sampel. Untuk jumlah anggota ruang sampel yaitu terdapat 4. Frekuensi relatif adalah harapan terhadap seberapa banyak muncul suatu kejadian dalam sejumlah percobaan. Dengan rumusnya FH dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A kali N. Atau frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Untuk contoh, Rino melemparkan sebuah dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya muncul muka dadu sebagai berikut. Bertitik 1 atau bermata dadu 1 sebanyak 25 kali, bermata dadu 3 sebanyak 17 kali. Bagaimana cara menentukan frekuensi relatif mata dadu bertitik 1 dan 3? Jawabannya, menggunakan frekuensi relatif banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Untuk yang bertitik 1 bisa dikerjakan dengan banyak kejadian 25, banyak percobaan sebanyak 200 kali, sama dengan 0,125. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi dari suatu percobaan. Dengan rumus FH dalam kurung A sama dengan N kali peluang kejadian A. FHA diartikan sebagai frekuensi harapan suatu kejadian, N banyaknya kejadian A, PA peluang suatu kejadian A. Contoh, sebuah mata dadu dilempar sebanyak 120 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya dadu faktor dari 6? Bisa dikerjakan dengan himpunan semestanya. Kita tulis terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan NA sama dengan 1, 2, 3, dan 6 dan banyak percobaan sebanyak 120 kali. Pertama-tama kita mencari peluang kejadian A dengan menggunakan rumus NA per NS, didapat 2/3. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi harapan dengan N 120 kali dikali PA 2/3, didapatkan 80 kali. Untuk latihan soal ada 3 soal. Silahkan teman-teman bisa mencermati untuk melatih kemampuan teman-teman dalam memahami materi yang sudah kami sampaikan.